Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang, Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sekali, sampai kita udah 2 jam Zoom ya, masih 826, tidak berkurang satupun, bahkan bertambah. Ini pemecah rekor. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, saya share ya, Bapak dan Ibu semuanya, bagaimana cara submitnya nih. Tadi kita udah mengelompokkan, membentuk kelompok, dan kita juga sudah memiliki file Excel-nya, misalnya sudah seperti itu. Nah, saatnya kita melakukan submit datanya. Nah, untuk submit datanya ini hanya bisa dilakukan oleh admin Satker ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau tempat Bapak Ibu memiliki admin Satker lebih dari satu, itu sangat memudahkan dan sangat meringankan admin Satker selanjutnya seperti itu. Apalagi yang perguruan tinggi itu pasti banyak datanya, sekitar maksimal ada sekitar 3.700-an kalau tidak salah UGM ya. Dan teman-teman semuanya, yang pertama itu. Lalu kemudian teman-teman juga nanti bisa meminta bantuan di sini ya, s.id garing minta bantuan. Di situ akan banyak sekali tim-tim kami yang secara online melalui WhatsApp bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Lalu kemudian ini yang tadi ya yang diutarakan oleh Kepala Biro SDM, pastikan Bapak Ibu semuanya sudah membentuk kelompok-kelompok tim sebelum disubmit. Misalnya jumlah seluruh pegawai itu ada 100, berarti minimal nanti akan ada 5 kelompok. Dan dipastikan setiap pegawai yang ada di sini nih, satu pegawai itu memiliki ketua kelompoknya siapa gitu. Nah, setelah itu nanti akan ada file Excel seperti ini misalnya ya. Sudah ada di sini, kasihkan file Excel ini kepada admin Satker Dikbud HR masing-masing. Nah, untuk apa? Tentunya untuk di-input ke dalam sistemnya. Jadi kita tidak menerima file ini, tapi cukup Bapak Ibu semuanya yang menyusun ini berikan kepada admin Dikbud HR masing-masing. Setelah itu, admin Dikbud HR itu membuka aplikasinya nih, di mana? Di sini, karir.kemdikbud.go.id. Silakan login dengan akun Dikbud HR-nya masing-masing. Dan ini sebenarnya bisa diakses oleh seluruh pegawai di Kemendikbudristek. Nah, tapi untuk hari ini kita khususkan pada admin Dikbud HR masing-masing di satuan kerja. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, ini gaung ya, suaranya double nggak sih? Ya, setelah itu, nah contoh yang bisa melakukan input ini seperti ini. Ketika Bapak Ibu semuanya login ke dalam Dikbud HR, di sini ada role-nya itu admin_satker. Nah, berarti Bapak tersebutlah yang bisa melakukan input ke dalam sistem ini. Dan tugas daripada admin Satker dalam hal ini itu ada dua. Yang pertama, input kelompok TNA, ketua dan anggotanya. Lalu yang kedua adalah melakukan verifikasi kebutuhan pengembangan pembelajaran seluruh pegawai di satuan kerjanya. Didahului dengan koordinasi intens tentunya dengan pimpinan Satker. Jadi yang pertama, input kelompok TNA-nya, nanti ketua kelompoknya siapa, lalu anggotanya siapa, tinggal contreng. Yang kedua, ketika nanti proses perencanaan pengembangan kompetensi sudah berjalan, itu nanti setelah pegawai merencanakan, pegawai berdiskusi, lalu diverifikasi oleh ketua kelompok masing-masing. Nah, disinilah tugas admin Satker, memverifikasi apa kebutuhannya sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi atau belum. Jadi ada dua ya, kebutuhan tugas admin Satker. Yang pertama input kelompok TNA, yang kedua adalah verifikasi kebutuhan pengembangan pembelajaran seluruh pegawai di satuan kerja atau di unit kerja yang bersangkutan. Itu. Lalu kemudian Bapak dan Ibu semuanya setelah login nanti akan ada dua menu ini nih yang penting terkait dengan dua tugas tadi. Yang pertama adalah tim TNA Satker nih yang huruf A ini. Saya spotlight. Nah, yang ini ya. Tim TNA Satker ini untuk menginput kelompok dan anggota kelompoknya yang tadi dibentuk. Lalu kemudian verifikasi IDP Satker yang B ini untuk memverifikasi rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai di satuan kerja tersebut. Gitu. Nah, lalu kemudian ini yang kedua, klik tombol tersebut tim TNA Satker, lalu kemudian pastikan sudah memiliki data yang tadi itu dalam Excel
jumlah kelompoknya berapa, ketuanya masing-masing kelompok siapa saja, dan anggotanya siapa saja. Lalu kemudian yang kedua, pastikan semua pegawai tanpa terkecuali itu tersubmit dalam sistem ini. Dan ketika itu diklik tadi, yang tadi tombolnya, yang ini ya, tim TNA Satker, ketika diklik dia akan menuju ke arah sini. Nanti di situ tinggal diklik ini, tombol tambah, lalu kemudian setiap kali mendapatkan ketua kelompok TNA, klik tombol ini. Lalu kemudian di situ akan dipilih siapa ketua kelompoknya, ya, di situ diketik nama ketua kelompoknya siapa, lalu dipilih, diklik, lalu kemudian dicontreng-contreng yang ini nih, dicontreng anggotanya siapa saja. Nah, lalu kemudian di situ ada tombol simpan dan disimpan. Nah, ketika disimpan maka semuanya sudah tersimpan, nanti kita praktekkan bersama-sama. Nah, kira-kira hanya itu caranya gitu. Jadi kalau satkernya kecil itu akan sangat singkat, mungkin perlu waktu 30 menit, tapi kalau satkernya besar mungkin perlu kerjasama dengan admin satker lainnya di dalam satuan kerja tersebut. Nah, ini kira-kira alur proses perencanaan pengembangan kompetensi dari A sampai akhir. Yang pertama itu ketahui output akhirnya, tahulah ya outputnya itu yang diharapkan apa. Lalu kemudian ini kita ada di sini nih, bentuk kelompok training need analysis. Lalu kemudian setelah itu nanti ketua kelompok TNA beserta anggotanya itu melakukan diskusi perencanaan pengembangan kompetensi, lalu kemudian pegawai submit, lalu kemudian ketua kelompok TNA memverifikasi dan admin satker memverifikasi, lalu kemudian divalidasi oleh Biro Sumber Daya Manusia. Kira-kira hanya itu. Nah, ini saya contohkan Bapak Ibu semuanya. Ya. Ini sudah terlihat ya? Oke, ini saya login. Ini Bapak dan Ibu semuanya bisa kunjungi di sini. karir.kemdikbud.go.id ya. Teman-teman admin satker bisa dilihat ya, karir.kemdikbud.go.id. Lalu masukkan username-nya, punya teman-teman semuanya. Nah, sistem ini nanti tidak hanya berdiri sendiri sebagai sistem pengembangan kompetensi, tapi juga sebagai sistem pengembangan karir, ya, perencanaan karir, pola karir, promosi, mutasi, nanti semuanya akan diinformasikan di sini. Nah, di sini kalau admin satker itu akan banyak menu, tapi kalau untuk pegawai itu menunya cuma 2. Nah, di sini klik yang ini nih, tim TNA Satker, klik aja. Lalu kemudian masukin di sini, klik tambah yang ini. Untuk memasukkan, nah ini cari, misalnya kan ada 5 kelompok, berarti 5 kali ya. 5 kelompok, misalnya kelompok pertama itu siapa ya, Diah Chandra gitu. Nah, misalnya ini ketua kelompoknya, lalu pilih anggotanya, misalnya Diah Chandra, bawahnya itu ada Mbak Maya. Nah, ketik Ctrl F, ketik Maya istri Anindita. Nah, klik di sini, dicontreng aja, klik. Begitu misalnya ada lagi dia Arifin Wardana, lalu kemudian ada Mutria Ramadhani. Nah, misalnya berarti ada 20 ya yang akan diklik. Misalnya di Dedi juga, Ismarini juga, Andi Kurniawan juga, Heri Respati juga. Setelah itu klik simpan ya. Nanti ini kliknya ini ada 20, lalu klik simpan. Nah, begitu cara submitnya. Ini baru satu kelompok. Tadi yang diinput adalah ini ya, dia Chandrawati, tinggal diklik ini. Nah, ini tadi anggota kelompoknya. Nah, ini dia. Tadi yang kita inputkan, berarti nanti sudah masuk ke dalam sini. Nah, kenapa demikian? Apa impact-nya, apa efeknya bagi si yang peserta ini? Impact-nya adalah di sini Bapak Ibu semuanya. Klik dashboard. Nah, di sini akan muncul verifikatornya itu adalah ketua kelompoknya, seperti itu. Ini kita kasih contoh untuk kali pagi. Bentar, satu. Nah, kira-kira nanti akan ada seperti ini. Jadi ini pegawainya, lalu kemudian ini adalah
ketua kelompoknya akan masuk di sini secara otomatis. Nanti admin Satker menentukan atau menginput datanya, nanti akan masuk di sini sebagai verifikator pertamanya. Lalu kemudian ini adalah diverifikasi oleh satuan kerja, lalu kemudian ini divalidasi oleh dari sumber daya manusia. Ini sistemnya seperti ini. Nah, di sini ada grup WA. Nah, ini nanti untuk seluruh pegawai itu ada tombol ininya. Silahkan masuk dan join. Ini akan tergabung dalam grup WA satu satuan kerja. Ini untuk apa? Ini untuk memfasilitasi kita semuanya untuk bisa memberikan informasi dari pusat kepada pegawai. Ada informasi misalnya pengumuman kompetensi, pengumuman karir, promosi, mutasi, terus seleksi JPT, lalu kemudian beasiswa, soft cost, dalam negeri maupun luar negeri, nanti akan disampaikan melalui grup WA tersebut. Nah, kemarin kita ketika literasi digital juga sudah membentuk grup, tapi ternyata itu grupnya itu bisa dikatakan kurang valid ya. Kalau di sini udah bisa dipastikan yang masuk adalah pegawai, sehingga lebih secure, lebih aman. Karena yang memiliki akun ini adalah hanya pegawai. Lalu kemudian nanti kita juga verifikasi apakah benar pegawai tersebut gitu ketika masuk ke dalam grup WhatsApp. Jadi ini double layer keamanannya dan nanti tidak akan ada lagi yang publish file-file yang mencurigakan misalnya .apk dan lain sebagainya. Lalu kemudian nanti pegawai juga bisa di sini mengisi daftar keahliannya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita tahu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memiliki pegawai yang luar biasa, memiliki banyak kompetensi. Nah, cuman kita dari sisi keahlian itu belum kita capture dengan baik gitu. Misalnya di Universitas Negeri Andalas gitu kan, ada yang jago terhadap UX, UI, atau jago dalam manajemen SDM. Nah, kita itu tidak tahu. Nah, makanya dengan mengisi ini harapannya bisa tahu dan itu akan memperbesar kontribusi teman-teman semuanya di satuan kerja agar supaya bisa berperan lebih banyak gitu terhadap kementerian. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu kita undang dari daftar keahlian ini untuk memberikan keynote speaker misalnya, itu bisa kita ambil dari sini. Nah, kira-kira itu. Ini kurang lebih sistem informasi yang coba kita bangun. Untuk tampilan pegawai itu cukup sangat simpel ya. Di sini cuma ada pengembangan kompetensi dan juga pengembangan karir. Nah, pengembangan kompetensi ini ada sesi teknis tersendiri nanti bagaimana cara input dan lain sebagainya. Yang penting saat ini adalah untuk terkait dengan admin Satker ya yang menginputkan data kelompok TNA-nya. Nah, kira-kira itu Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin itu dari saya Mbak Chandra dan Mbak Novita terkait dengan teknis bagaimana cara menginputkan data kelompok dan juga anggotanya. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Baik rekan-rekan semuanya, apakah ada hal-hal yang perlu dipertanyakan terkait teknis untuk input ketua kelompok TNA dan anggotanya? Saya silakan untuk sesi pertama ini 3 penanya. Ya Mbak, halo. Izin Bu, Assalamualaikum. Iya, izin. Ya, izin bertanya. Saya dari UPN Veteran Jakarta, Dio Ari Setiawan. Ini kami kan mengecek di sistem yang tadi ya, karir.sdm. Nah, untuk yang admin satkernya ini kita harus mendaftarkannya dulu ya Bu ya, atau mengirim namanya ke Biro SDM Bu. Karena tadi pas kita cek dengan admin yang di Kota HR, ini tampilannya berbeda seperti yang tadi yang admin satker. Mohon petunjuknya Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Seharusnya di setiap satuan kerja itu sudah ada admin satkernya untuk di HR. Kalau belum, maka bisa didaftarkan dulu. Nanti kami berikan kontak personnya atau hubungin kami seperti itu. Jadi, ya. Izin Bapak, Gimana? di Ya. kami ada admin satker Dikbud AR. Tadi kami mencoba menggunakan akunnya, tetapi tampilannya berbeda Pak. Tidak ada untuk menginput tim satker seperti itu Pak. Oh gitu, mungkin bisa Iya. di share screen Mas? Sebentar Pak, saya share screen ya Pak ya.
Izin Pak share screen ya Pak. Baik, ya. Ya. Izin Pak. Ini dari yang kita Pak dari UPN Veteran Jakarta. Ini admin satkernya Pak untuk Dikbud HR. Nah di sininya ini berbeda seperti yang tadi itu Pak. Oke, coba buka itunya apa namanya data Dikbud HR-nya. Coba buka dari Dikbud HR untuk memastikan yang bersangkutan admin Dikbud HR atau bukan. Data. Sebentar Pak. Data strip SDM. Oke. Kelihatan Pak ini Pak. Ya kelihatan. 38, 11. Klik pojok kanan atas yang Sinaga itu, klik. Nah itu role-nya itu sebagai pegawai, makanya yang bersangkutan tidak atau belum bisa menginputkan gitu. Mungkin nanti harus minta ke Mas Rifki tim SI untuk supaya role-nya itu admin. Nanti itunya tulisannya itu admin _ satker. Atau Mas Fahmi bisa berikan penjelasan terkait hal ini. Siap Pak. Ya, kira-kira itu. Ya, boleh saya stop sharing Pak? Boleh silakan. Ya, kira-kira itu ya Bapak Ibu semuanya kendala yang akan terjadi, yaitu yang bisa menginputkan itu rule statusnya itu adalah admin _ satker. Jadi kalau belum nanti bisa minta ke tim SI, tim Dikbud HR untuk membuat itu menjadi admin _ satker. Seperti itu. Baik. Mas Fahmi mungkin ya. Ya, silakan. Ada lagi? Pak izin Pak. Berarti kalau untuk admin satker ini untuk yang sistem ini tidak perlu dari pengawas ya Pak ya? JFT biasa boleh ya Pak? Untuk admin itu sesuai ya, untuk admin satker itu ada kebijakan tersendiri. Nanti hubungin tim SI ya. Biasanya itu dari apa namanya tiap satker itu ada admin satkernya seperti itu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Ibu Yulida. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya tadi hampir sama dengan pertanyaan dengan Bapak sebelumnya. Jadi kan ini udah kita coba tuh admin itu ada 2 di sini. Tapi kita udah lihat role-nya memang pegawai. 1, terus itu 2 memang beda tampilannya dengan tampilan yang ditampilkan oleh Pak Fatah Yasin ya. Nah, terus yang kedua, ini kan kami kan pasti setelah sosialisasi ini kan kami harus mensosialisasikan juga ke unit-unit terkait dengan pembagian yang maksimal 20 kelompok kerja. Nah ini kira-kira kan untuk pembentukan kan karena nanti kata Bu Chandra setelah ini nanti akan ada teknis untuk pemaparan ketua tim bagaimana menyusun TNE tersebut. Cuman di sini kan otomatisasi kan ketua tim ini kan nggak ikut di dalam sosialisasi yang hari ini. Nah ini kan masih mereka agak juga bingung gitu. Dan untuk menentukan pegawai yang kompeten dalam menyusun ini kan kita juga nggak tahu pengaturan dari fakultas itu sendiri kan seperti apa. Apakah mereka benar-benar menunjuk seseorang yang kompeten atau hanya memang berdasarkan jabatan yang mereka miliki. Nah, bisa nggak kalau misalkan nanti untuk pelatihan teknisnya itu diundang juga operatornya gitu, ikut juga gitu, karena nggak mungkin juga ketua tim itu nanti yang mengolah datanya gitu, pasti kan butuh operator juga di pendamping gitu, seperti kayak Kajur juga nggak mungkin dia langsung membuat gitu di aplikasinya atau nanti dia menyusun sendiri kan belum tentu seperti itu nanti di lapangan gitu. Mungkin nanti kesulitan, jadi mohon mungkin ditambah dengan operator gitu atau ada tim yang bisa ikut juga dalam pelatihan teknis tersebut. Terima kasih sarannya. Terima kasih Bu. Semoga bisa dibantu. Jadi izin untuk sedikit menjawab terkait dengan hal itu sarannya. Terima kasih sekali Bu Nila Yulia ya.
Jadi di dalam penunjukan ketua kelompok PNA itu kita kan kemarin ada persyaratan yang memang tidak terpaku pada aturan harus X, kabak dan lain sebagainya, tapi dipaku pada pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki sehingga kita tidak ada lagi semacam perpanjangan tangan lagi gitu karena ini sudah terlalu panjang alurnya ya seperti itu. Jadi sebisa mungkin penunjukan ketua tim itu berdasarkan pengetahuan dan kompetensi yang dimilikinya seperti itu. Dan sebisa mungkin, nah itu dia tadi kenapa tidak satu tim itu anggotanya lebih dari 20 karena nanti kasihan dia akan menganalisis via sistem dan lebih dari 20 dan itu akan banyak menyita waktu. Makanya kita batasin di 20 seperti itu. Nah, yang bisa ditambahkan itu adalah admin satkernya. Nah, admin satker kan menginput hanya sekali ini ceritanya menginput, men-setting, mengkonfigurasi hanya sekali, maka boleh ditambahkan admin satker jumlahnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan di universitas atau satuan kerja masing-masing. Mungkin Mbak Chandra akan menambahkan silakan. Ya, sementara juga cukup dari saya.